Anda menyaksikan Tekbis pemirsa. Mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo resmi berinvestasi di perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang berbasis di Arab Saudi, Perplexity, di mana pengambilan saham ini sekaligus menandai ambisi Ronaldo untuk menguasai berbagai bidang bisnis global menjelang masa pensiun. Mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang berbasis di Arab Saudi, Perplexity Inc. Di mana pengambilan saham ini sekaligus menandai ambisi CR7 untuk menguasai berbagai bidang bisnis global menjelang masa pensiun. Bahkan Perplexity AI juga menandatangani perjanjian sponsor global dengan Ronaldo dengan meluncurkan pusat interaktif untuk para penggemar di mesin pencarinya Comet. Didirikan pada 2022, Perplexity muncul sebagai salah satu startup AI dengan pertumbuhan tercepat dan memposisikan diri sebagai penantang langsung Google Inc. Di mana perusahaan yang berbasis di San Francisco tersebut bernilai 20 miliar dolar Amerika dalam putaran pendanaan September dan terus mengembangkan alat perusahaan, langganan berbayar, serta jejak internasional di tengah melonjaknya permintaan untuk alternatif pencarian berbasis AI. Melansir Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo yang saat ini berbasis di Arab Saudi memiliki kekayaan bersih untuk pertama kalinya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika. Hingga kini dirinya telah mengembangkan sayap investasi terutama di negara asalnya Portugal dengan berfokus pada bisnis-bisnis kecil seperti akuisisi Lisboa Racket Center pada 2024 serta jaringan hotel, gym, parfum, serta grup media. Adapun investasi ini datang beberapa pekan setelah Ronaldo bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington yang tersebar luas di media sosial setelah Trump mengunggah video keduanya. Meski sejauh ini belum terdapat detail pembicaraan yang diungkapkan, pertemuan tersebut justru memicu spekulasi online mengenai potensi hubungan komersial maupun promosi. Berbagai sumber, IDX Channel. Meta memutuskan menunda peluncuran kacamata mixed reality terbarunya, Phoenix, hingga tahun 2027 mendatang. Keputusan ini diambil dikarenakan pihak manajemen ingin memastikan perangkat tersebut benar-benar matang sebelum dilepas ke pasaran. Meta Platforms Inc. secara resmi menunda peluncuran kacamata mixed reality terbarunya Phoenix hingga tahun 2027 mendatang. Awalnya perangkat anyar ini dijadwalkan rilis pada paruh kedua 2026, namun harus tertunda dikarenakan manajemen ingin memastikan perangkat tersebut benar-benar matang sebelum dilepas ke pasaran. Melansir memo internal perusahaan eksekutif Meta Gabriel Aul dan Ryan Kearns menyebut bahwa penjadwalan ulang ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak ruang bagi pabrikan untuk menyempurnakan detail perangkat. Di mana Phoenix yang memiliki nama kode Puffin dilaporkan berbobot lebih dari 100 gram dan memiliki layar beresolusi lebih rendah serta kinerja komputasi yang tidak sekuat headset premium seperti Apple Vision Pro. Sementara itu, teknologi mixed reality sendiri menggabungkan unsur augmented reality dan virtual reality sehingga memungkinkan interaksi antara objek dunia nyata dan digital. Sebelumnya Bloomberg News melaporkan bahwa Meta diperkirakan akan memangkas anggaran untuk inisiatif Metaverse hingga mencapai 30%. Sebagai informasi, divisi Metaverse yang kacamata Phoenix berada di bawah Reality Labs yang merupakan unit bisnis yang memproduksi headset mixed reality Quest, yakni kacamata pintar hasil kolaborasi dengan Ray-Ban Essilor Luxottica, serta kacamata augmented reality yang tengah dikembangkan. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan semikonduktor Amerika Serikat, Intel, berencana akan memasok sebagian chip untuk perangkat iPhone dalam beberapa tahun ke depan atau tepatnya pada tahun 2028. Di mana chip iPhone terbaru nantinya akan diproduksi menggunakan teknologi manufaktur 14A milik Intel. Perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat Intel diperkirakan akan memasok sebagian chip untuk perangkat iPhone dalam beberapa tahun ke depan.
di mana kesepakatan Intel dan Apple akan mencakup pasokan chip bagi sebagian model di luar varian Pro mulai 2028. Sebelumnya Intel dirumorkan hanya akan menyuplai chip untuk perangkat Mac dan iPad. Nantinya chip iPhone anyar tersebut rencananya akan diproduksi menggunakan teknologi manufaktur 14A milik Intel. Meski tidak merinci lebih jauh terkait detail kesepakatan, manajemen Intel berpotensi mulai memproduksi chip Apple A22 yang kemungkinan digunakan pada perangkat seperti iPhone 20 dan iPhone 20e pada 3 tahun mendatang. Namun demikian, sejauh ini belum terdapat indikasi bahwa Intel akan terlibat dalam proses desain chip iPhone dan hanya terbatas pada tahap fabrikasi, sedangkan Apple masih tetap mengendalikan penuh desain prosesor. Di mana dalam skema tersebut Intel akan menjadi mitra manufaktur tambahan di samping TSMC yang selama ini menjadi pemasok utama chip Apple. Adapun pihak Apple disebut juga akan memanfaatkan proses manufaktur 18A milik Intel yang diklaim sebagai Note Sub 2NM paling awal yang diproduksi di Amerika Utara, di mana kerjasama kedua perusahaan akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat diversifikasi rantai pasok sekaligus meningkatkan ketergantungan pada perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, raksasa teknologi Tiongkok Alibaba secara resmi memasuki persaingan kacamata pintar AI dengan meluncurkan kacamata Quark AI di Beijing. Dengan inovasi yang perlu diperhitungkan, yakni sistem baterainya yang dapat dilepas pasang dan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki produk pesaing lain. Raksasa teknologi Tiongkok Alibaba secara resmi memasuki persaingan kacamata pintar kecerdasan buatan dengan meluncurkan kacamata Quark AI di Beijing pada Rabu waktu setempat. Dengan inovasi yang perlu diperhitungkan yakni sistem baterainya yang dapat dilepas pasang dan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki produk pesaing lain. Melansir The Verge, Alibaba mengumumkan kacamata Quark AI hadir dalam 2 varian, yaitu S1 sebagai model unggulan atau flagship dan G1 yang berfokus pada gaya hidup atau lifestyle. Di mana kedua varian ini tersedia dalam berbagai pilihan warna dan jenis lensa dengan harga jual mulai dari 3.799 yuan atau sekitar 8,9 juta untuk varian S1 dan 1.899 yuan atau setara 4,4 juta untuk varian G1. Sementara itu, kedua model dilengkapi dengan mikrofon berbasis bone conduction, kamera internal, serta sistem baterai ganda yang dapat ditukar. Bahkan kacamata ini juga ditenagai model AI milik Alibaba yaitu Qwen dan aplikasi pendamping yang memungkinkan kontrol melalui suara maupun sentuhan. Nantinya kacamata pintar ini akan terintegrasi dengan berbagai aplikasi perusahaan seperti Alipay dan Taobao, serta platform streaming musik populer seperti QQ Music dan NetEase Cloud Music. Tidak hanya itu, kacamata ini juga siap menyediakan layanan seperti terjemahan saat berpergian, pengenalan harga secara instan, dukungan navigasi, hingga transkripsi rapat. Berbagai sumber IDX Channel.